Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 yang baru duduk di kelas 12 bulan Juli Agustus nanti mulai pelajaran. Ini adalah pelajaran awal dan ini adalah soal HOT limit trigonometri. Ada dua soal ya. Sebelum menyaksikan ini, saksikan dulu video tentang limit trigonometri ya. Sudah ada di channel ini. Baru kalau sudah Anda pahami itu dengan baik, baru Anda nonton soal HOT ini. Ya, sedikit lebih sukar, tapi secara prinsip hampir sama. Oke, kita akan langsung dan ada dua soal. Satu soal diambil dari buku ini, satu soal lagi kita ambil dari soal di India ya, JEE, ya JEE Advanced Mathematics di India. Kita mulai. Ini diambil dari halaman 32, nomor 3. Ya, kalau yang tadi itu 2B, ya soal esai. Sekarang nomor 3, ya limit trigonometri. Pasti ada sin cos tangennya, gitu. Nah, inilah soalnya. Limit x kuadrat kali sin 1 per x dikurang x per 1 min harga mutlak x berapa? Gitu ya. Nah, kalau Anda menghadapi soal seperti ini, maka yang pertama, kalau harga mutlaknya harus dikeluarkan kan? Ya, harga mutlak x ini harus kita keluarkan. Ya, kalau dia positif, dia akan sama dengan x. Ini jika x-nya positif. Dan dia akan sama dengan min x jika x-nya negatif. Kan begitu. Nah, sekarang di sini disebut x mendekati taingga. Taingga itu kan bilangan sangat positif ya di sana. Jadi x-nya pasti positif. Ya, x-nya pasti positif ini. Sebagai contoh aja saya bisa x mendekati 5 aja. 5 itu di sini kan. Nah, kalau x mendekati kan kita bisa mendekati dari kiri, bisa juga mendekati dari kanan. Kalau dari kiri berarti bilangan yang dekat dengan 5, misalnya 4,999. Kalau dari kanan mungkin 5,001 begini. Tapi tetap aja ini bilangan positif kan? Ini bilangan positif. Itu x mendekati 5, apalagi x mendekati taingga. Jadi di sini ini adalah bilangan positif sehingga dia bisa keluar, ya. Jadi dia bisa keluar. Limit saya tulis gini aja ya. Jadi ini jadi x kuadrat sin 1 per x dikurang x per 1 min x. Jadi harga mutlaknya bisa langsung hilang, ya. Tidak usah kita misalkan. Oke, sekarang kita harus mengerjakan seperti ini. Nah, di sinilah kita gunakan sifat limit. Kalau ini saya udah tahu, ini nggak masalah ini. Ya, kalau ini nggak masalah, saya tahu. Ya, saya tahu ini nggak masalah. Ya, kalau kita klat sendiri ya, kita klat ini. Ya, saya klat. Oke, di sini. Ini limit min x per 1 min x untuk x mendekati taingga. Ya, saya klat sendiri ya. Nah, ini sudah berbentuk fx per gx. X-nya mendekati taingga. Ya, maka hasilnya adalah kita tinggal ambil koefisien pangkat paling tinggi di pembilang min x. Koefisien paling tinggi di penyebut, ya. Maksud saya suku tertinggi. 1 kalah derajatnya dengan min x. Ini pasti min x. Min x dibagi min x 1. Nah, jadi saya udah tahu ini nggak masalah, ini sama dengan 1 gitu. Gitu. Jadi nanti saya akan tulis seperti ini kan. Saya pisahkan. Nah, itulah sifat limit yang Anda sudah pelajari di kelas 11. Ya. Sifat limit yang Anda pelajari di kelas 11 sebelumnya. Kalau limit A plus B aja lah dulu lah gitu ya. Ini X-nya mendekati A, nggak usah tak berhingga. Ini bisa kita ganti menjadi limit A begitu ya. A itu ya anggaplah ini fx lah. Ini gx. Jadi ini akan jadi limit gx untuk X mendekati A tambah fx ditambah limit gx untuk X mendekati A. Jadi limit suatu fungsi penjumlahan bisa sendiri-sendiri. Hitung limit fx sendiri, hitung limit gx sendiri. Nah, ini sama dengan ini. Yang ini adalah limit x kuadrat sin 1 per x dibagi 1 min x. Ya toh, x mendekati taingga. Nah, ini tadi tambah kan, minnya kita keluarkan kan. Ya, minnya udah kita keluarkan tadi. Tambah limit min x per 1 min x.
Ya, untuk X mendekati tak hingga. Ya, ini udah kita hitung tadi, ini hasilnya 1. Ya, ini hasilnya 1. Ya, simpan saja. Ya, jadi nggak perlu lagi kita hiraukan. Sekarang konsentrasi kita ke sini. Ya, konsentrasi kita ke sini. Ini nanti kita masukkan. Jadi sekarang konsentrasi kita dalam menghitung limit X kuadrat sin 1 per X per 1 min X untuk X mendekati tak hingga. Nah, ini konsentrasi saya sekarang. Ini udah selesai, nanti saya masukkan tinggal. Oke. Ya, ini. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan ini? Di sini ada sin dalamnya 1 per X. Yang kita ada rumusnya kan limit sin X atau ya per X untuk X mendekati 0. Ya. Tapi di sini X. Nah, di sini masalahnya sin 1 per X. Ya. Anda lihat. Kalau X mendekati 0, mendekati tak hingga. Di sini soalnya kan X mendekati tak hingga. Kalau X mendekati tak hingga, maka 1 per X pasti mendekati 0. Betul nggak? Karena kalau kita masukkan X-nya tak hingga, 1 per tak hingga mendekati 0. Jadi 1 per X itu mendekati 0. Pas di rumus ini. Ini 1 per X ini. Ternyata mendekati 0. Iya. Jadi saya bisa akalkan sehingga muncul 1 per X di sini. Ya toh? Nah, ini bisa kita lakukan seperti ini. Ya, ini sama dengan, saya bisa tulis begini. Sin 1 per X sendiri di pembilang. Oke. Per X kuadrat ini kan saya bisa bikin 1 per X kali 1 per X. Kali 1 min X ini ya. Nah, begini. Jadi Anda perhatikan. X ini kalau kita kalikan kan 1 per X kuadrat. Ya. Ini kalau kita kalikan ini 1 per X kuadrat. Terus kalau kita naikkan ya X kuadrat, balik lagi ke sini. Ini kan cuma akal kita. Ya. X kuadrat ini sebetulnya kan bisa kita bawa ke bawah 1 per X kuadrat. Nah, 1 per X kuadrat kita urai jadi 2. 1 per X kali 1 per X. Ya. 1 per X yang ini nanti kita sendirikan. 1 per X ini kita masukkan ke sini. Jadi begini hasilnya. Ya. Kalau saya salin lagi. Jadi ini limit. Ini kalau saya salin lagi kan bisa saya tulis sin 1 per X per 1 per X kuadrat gitu kan. Ini kan bisa saya tulis 1 per X kuadrat kali 1 min X. Terus ini 1 per X kuadrat ini saya pecah. Ya, menjadi 1 per X itu kali 1 per X. Ini tetap 1 min X. Gitu. Sehingga kalau Anda perhatikan ini hasilnya 1. Kalau secara cepat aja hasilnya 1 itu. Ya. Ya, secara cepat. Atau kalau pakai sifat limit begini kalau pakai sifat limit. Ini kan bagi ya. Jadi ini hasilnya begini, sama dengan limit sin 1 per X per 1 per X untuk X mendekati 1 per X 1 per X mendekati 0. Ya, 1 per X-nya. Per ini ya, ini dengan ini. Ya. Kan dia X mendekati tak hingga itu, kan perhatikan ya. X mendekati tak hingga, itu kan bisa saya ganti dengan 1 per X mendekati 0. Ya, jadi bisa 2, ini sama aja. Kalau X mendekati tak terhingga, kalau 1 per X mendekati 0. Nah, ini saya pisah. Dibagi limit yang bawah ini. 1 per X kali 1 min X. Ini saya ambil untuk X mendekati tak hingga. Ya, jadi 1 per X mendekati 0 sama aja dengan X mendekati tak hingga. Jadi limit saya berubah seperti ini sekarang. Nah, yang pembilang ini 1. Sudah klop dengan rumus sin X per X, X mendekati 0. Kalau sin 1 per X ya 1 per X. Ini sudah 1. Begini. Nah, yang ini X mendekati tak hingga. Anda sudah tahu ini bentuknya 1 per X. Ya tahu? Ini kan bentuknya 1 per X. Jadi kalau kita ambil, ini kan kalau kita bikin begini. Nah, kalau kita kalikan kan ini 1 per X. 1 kali 1 per X kali 1 1 per X. 1 per X dikurang X min 1 begini kan. X mendekati tak hingga. Nah, begini. Nah, kalau kita hitung bagaimana? 1 per, nah,
Anda masukkan X mendekati tak hingga. Ini kan jadi 1 tak hingga dikurang 1. Nah, 1 per tak hingga itu kan 0. 1 per tak hingga itu 0. Ya, jadi ini 0 min 1. Jadi hasilnya 1 per min 1. Min 1. Jadi hasilnya ini tuh min 1. Gitu. Hasil yang ini 1. Ini sudah nih. Ini hasilnya 1. Jadi kalau kita teruskan lagi, ini akan sama dengan yang ini ya. Bintangnya terus di sini. Ini akan sama dengan 1 per, nah ini hasilnya, min 1. Ini sudah saya hitung nih. Saya hitung sendiri. Ini adalah limit 1 per X min 1. Untuk X mendekati tak hingga. Saya hitung sendiri nih. Saya hitung sendiri, ini dia. Pakai 1 atasnya. Langsung ya. Langsung ini saya hitung. Oke. Benar, sorry. Ini. Nyambungnya ke sini ini. Ini nyambungnya ke sini, sorry. Jadi 1 per X yang dimasukkan, 1 per tak hingga dikurang 1. Sama dengan 1 bagi tak hingga itu 0. 0 kurang 1 ya min 1. 1 bagi min 1, min 1. Ya, sudah selesai ini. Ini min 1. Jadi ini hasilnya min 1. Jadi perhatikan sekali lagi, ini hasilnya dari sini tadi kan. Ini tuh ini. Ya kan? Sudah. Jadi ini yang tadi ini. Yang ini tadi ini. Yang ini tuh ini. Ya kan? Ini sebut aja A. Ya. Ini B. Jadi ini sebut aja ini A, ini B. B-nya udah kita kerjakan sendiri tadi ya. B-nya udah kita kerjakan sendiri tadi. Ini di plat ini. Ini B. Ini kan B. Hasilnya min 1. Jadi B ini sudah kita kerjakan. 1, sorry. B ini sudah kita kerjakan 1. A barusan ini. Kita kerjakan. Hasilnya ini A ini. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke semula, ini taruhlah ini. Anggaplah persamaan 1 begini. Maka persamaan 1 kita bilang bahwa limit yang ditanya itu akan sama dengan A tambah B. Kan gitu. A-nya min 1, B-nya yang ini. Ini B. B-nya 1. Min 1 tambah 1, 0. Nah, jadi hasilnya 0. Ya, jadi limit ini itu hasilnya 0. Ya, jadi perhatikan. Jadi limit ini itu hasilnya 0. Ya, tadi sudah kita kerjakan. Pertama kita pisahkan ini. Ini B kita pisahkan. Kita kerjakan sendiri mudah. Karena ini fx gx tinggal ambil suku tertinggi dapat 1. Mudah ini. Ini sin 1 per X. Kalau X mendekati tak hingga, maka seperti tadi ini kan. Kalau X mendekati tak hingga, itu artinya 1 per X-nya mendekati 0. Karena itu, ini kita tulis 1 sin 1 per X. X kuadrat ini kita bawa menjadi 1 per X kuadrat. Dan 1 per X kuadrat ini bisa kita jadikan 1 per X kali 1 per X. Nah, 1 per X ini kita satukan dengan yang atas. 1 per X-nya mendekati 0. Berarti ini hasilnya 1 ini. Tuh. Ini mudah. Ya, tinggal dikalikan yang bawah limit ini. 1 per X kali 1 per X, 1 per X min 1. Kalau masukkan X mendekati tak hingga, ini hasilnya 1 per tak hingga, gitu. 1 per tak hingga kurang 1, min 1. A-nya min 1, B-nya 1, 0. Oke, itu yang soal pertama ya. Nah, ini adalah soal JEE Advance ya, yang diberikan tahun 2020. Ya, limit trigonometri. Hitung nilai limit dari X mendekati pi per 2 ya. X mendekati pi per 2. Jadi kalau Anda perhatikan X itu mendekati pi per 2. Pi per 2 itu 90 derajat. Gitu. 4 akar 2, pembilangnya sin 3X plus sin X. Penyebutnya ini. Ya. Kalau Anda ambil pembilangnya misalnya. Pembilangnya aja ya. Ini kita sebut aja supaya nggak rumit ya nulisnya. Ini kita sebut aja seperti tadi. Ini kita sebut aja A ya. Ini kita sebut B.
supaya sedikit ini. Apakah ini masalah limit kan gitu? Jadi kita ambil aja A, pembilangnya ya. 4 akar 2 sin 3x ditambah sin x. Oke. Sekarang kita hitung di sini aja ya. Ini hanya ini. Ini ada sin 3x. Berarti kalau x-nya 90, sin 270. Sin 270 itu di kuadran 3, sama dengan min sin 90 ya. Jadi min 1. Jadi ini tuh min 1 kalau Anda masukkan gitu loh. Kalau mau coba-coba masukkan kan, ini tuh min 1. Sin x. Sin x itu adalah sin 90. 1. Jadi ini min 1 tambah 1. Anda lihat hasilnya 0. Terus ada yang bilang, pakai D'Hopital Pak, gampang. Kalau Anda pakai D'Hopital, turunnya dari sin 3x berapa? Kalau Anda pakai D'Hopital ya, turunan dari sin 3x ini apa? 3 cos 3x. Turunan dari sin x, cos x. Kalau Anda masukkan nanti, cos 3x, misalnya Anda masukkan, cos 3x berapa? Berarti cosinus 270. Cosinus 270 itu di kuadran 3. Ya. Sama dengan min cos 90. Ya. 0. 0 ini. Ini sama dengan min cos 90. 0. Jadi 0. Ini hasilnya 0. Cos 90. Cos x maksudnya ya. Cos 90. 0. Jadi kalau Anda turunkan tetap aja 0. Jadi akhirnya bolak-balik turunannya. Nggak selesai-selesai. Jadi nggak bisa pakai D'Hopital ya. Jadi tidak bisa pakai D'Hopital ya. Jadi tidak bisa pakai D'Hopital. Karena turunannya 0 terus. Nggak pernah selesai. Gitu ya. Mungkin selesai setelah turunan keberapa. Habis waktu Anda. Itu baru pembilang. Belum penyebut yang panjang begini. Ya. Jadi nggak bisa pakai D'Hopital. Jadi jalan satu-satunya adalah pakai rumus trigonometri dulu. Nanti baru kita lihat apakah perlu pakai rumus limit. Itu belakangan nanti. Yang pertama pasti pakai rumus trigonometri. Nah, dan itu kita hanya konsentrasi di penyebut. Ya, pembilangnya kita sementara anggap aja selesai. Ya. Atau kalau mau kita selesaikan supaya bisa disederhanakan, boleh. Ya, kita selesaikan ya. Sin tambah sin. Gitu kan ya. Sin tambah sin. Kalau mau disederhanakan kita pakai sin tambah sin. Ya, jadi gini. Ini mau kita selesaikan ya, kita tulis. Sin 3x ditambah sin x. Supaya jadi perkalian. Nah, kan di kelas 2 Anda udah belajar ya, di kelas 11, sorry. S tambah S itu 2S. Ya. 2SC. Ini setengah jumlah, ya kan? Ini setengah selisih. Ingat nggak? Sin A tambah sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Ya toh? Kalau S min S itu terbalik 2CS. Kalau cos plus cos itu 2 cos cos. Kalau cos min 2 sin sin. Ya, yang ini setengah jumlah, yang pertama setengah jumlah, yang kedua setengah selisih. Jadi ini tentu 2SC. Ya, sin plus sin kan 2SC. Maksudnya gini, 2 sin, ini sin ya, setengah jumlah dijumlahkan 3x ditambah x 4x. Cos setengah selisih 3x dikurangi x 2x. Itu maksudnya. Jadi hasilnya adalah 2 sin 2x cos x. Ah, pembilangnya jadi ini. Yang di dalam kurung ini. Sehingga A-nya itu akan sama dengan A ya, yang ini. 4 akar 2. Yang ini sudah berubah kan? Yang ini sudah berubah jadi ini. 4 akar 2 kali 2 sin 2x cos x. Atau kalau kita mau kalikan boleh. Jadi A-nya itu adalah 4 akar 2 dikali 2. Ya. Jadi 8 akar 2
sin 2x cos x. Nah, bentuknya kan perkalian. Kalau bentuk perkalian kan bisa disederhanakan. Kalau bentuk penjumlahan nggak boleh disederhanakan. Ya, itu. Oke, A selesai. Ya, penyederhanaan A selesai nih. Sekarang penyederhanaan B. Ya, penyederhanaan B. Nih. B kalau saya tulis lagi ya. Kecil aja ini. Ini saya tulis lagi ya. Nah, maksud saya begini. Ya, di sini udah benar bentuk perkalian. Nah, ini ada bentuk penjumlahan ini, cos. Tapi harus dijumlahkan juga dengan cos yang ini. Ini cos 3x per 2 ya. Oh, di dalam. Cosnya di dalam, makanya ini salah ini. Ini salah tulis ini. Harusnya cos 3x per 2. Di dalam maksud saya. Mestinya cosnya ini di dalam. Ya, bukan di luar. Kalau di luar kan nggak bisa jumlahin. Nah, di sini ada cos 5x per 2, ini ada cos 3x per 2 maksud saya. Ini, makanya kita dekatkan. Jadi kita tulis seperti ini yang B ya. Ya, B saya tulis. Ini nggak akan saya rubah karena sudah bentuk perkalian. Ini sudah bentuk perkalian, nggak akan saya rubah. Nah, ini cos 5x per 2. Nah, ini ada temannya di sini, tapi min ini. Min, jadi ini saya kalikan dengan ini. Cos 3x per 2. Nah, ini nanti mau saya kerjakan. Dikurang akar 2 gini kan ya, kalau kita kalikan. Ini dikurang akar 2. Kurang ini kan. Ya. Akar 2-nya saya keluarkan deh. Ini jadi hasilnya 1. Ya toh, akar 2 kali 1. Ini sisa cos 2x plus cos 2x. Nah, kalau ini mah sudut ganda ya. Sudut ganda gampang nanti. Dirubah ke sudut tunggal. Ini pasti dirubah ke sudut tunggal nanti. Oke, nanti aja. Nah, yang penting yang ini dulu. Oke. Sebut aja ini C. Saya kerjakan dulu C-nya. Oke. Ini sebut aja bintang ya. C-nya saya kerjakan dulu, nanti saya masukkan. Ya. Oke. C-nya saya kerjakan dulu ya. C. Di mana yang ngerjakannya? Di sini aja. Di sini aja C-nya. Biar bisa nanti langsung masuk di sana. Cos 5x per 2 dikurang cos 3x per 2. Nah, ini sama dengan, ini rumusnya apa ini? C kurang C. Tadi ya, min 2SS. Cos kurang cos, min 2 sin sin. Ya, ini sin setengah jumlah, ini sin setengah selisih. Jadi dia akan sama dengan min 2 sin setengah jumlah. Dijumlahkan. 5x per 2 dijumlahkan dengan 3x per 2. Ya, oke, saya tulis saja biar Anda ngerti lah. Ya. Tapi, ya, 5x per 2 ditambah 3x per 2. Kalau saya langsung nanti Anda bingung. Sin lagi. Setengah selisih. 5x per 2 dikurang 3x per 2. Nah, begini. Oke. Kelas 11 ini. Nah, kalau Anda nggak jelas ini, di channel ini ada persamaan trigonometri. Kalau nggak salah ada 6 seri itu. Seri pertama sampai seri ke-6. Itu sangat bagus itu. Ya, Anda pelajari itu dengan baik, maka Anda akan mahir trigonometri lanjut. Trigonometri dasarnya kan di kelas 10. Oke, ini jadi min 2 sin. Ya. Ini 8x per 2, 4x ya. Setengah, jadi ini 2x. Ini, ya ini 4x. Yang ini, x. Jadi ini setengah x. Nah, C ini. Min 2 sin, nah, saya salin di sini ya. Ini tetap, saya nggak akan rubah. 2 sin 2x sinus 3x per 2 ditambah, nah, C-nya saya salin ini. Ya, tambah jadi min ya, karena hasilnya min ini. Min 2 sin 2x sin setengah x. Nah, bentuk perkalian bisa disederhanakan kan, bisa dikeluarkan lagi. Min akar 2, ini supaya nggak ada 1,
Kita lihat lagi rumusnya. Oke, ini anggap aja D. Ya, biar enak di sini nggak salinnya ini. 1 plus cos 2x. Nah, supaya hilang, ini kita bikin yang 2 cos kuadrat x min 1. Kalau kita bikin yang sin malah nambah. Ya, nambah kan kalau kita bikin sin. Kalau begini kan enak. Cos 2x ini sama dengan ini. Sudut ganda, ya. Pelajari saja di persamaan trigonometri di channel ini. Ya. Ada 6. Persamaan trigonometri judulnya. Ada 6. Ya, itu untuk bahan kelas 11. Jadi, Anda ngulang. Jadi, ini kalau kita bikin ini kenapa? Supaya 1 dengan min 1 ini hilang. Sehingga kita akan dapat lebih sederhana. 2 cos kuadrat X. Sehingga ini lebih sederhana kan? D masukkan ke sini. 2 cos kuadrat X. Nah, lebih sederhana kan? Oke, sudah selesai. Jadi, kalau kita lihat, di sini sudah ada bagian yang sama ya. 2 sin 2x, 2 sin 2x. Jadi kita bisa keluarkan ini. 2 sin 2x ini kita keluarkan. Maka kita akan dapatkan bentuk seperti ini ya. Nah, saya sudah tulis saja. Ini 2 sin 2x dikeluarkan. Jadi ini sisa sin 3x per 2. Ini sisa min sin setengah x. Ya, ini dikalikan 2 akar 2 cos kuadrat x. Oke. Kemudian ini, kalau kita hitung sendiri, sin kurang sin, Anda sudah mahir ya, ini. Sin kurang sin adalah 2 cos sin. 2 cos setengah jumlah, sin setengah selisih. Sehingga Anda akan dapatkan seperti ini. Ya, 2 cos setengah jumlah. 3x per 2. 1 setengah x kalau ditambah setengah x, 2x. Nah, ini. Ya, sin setengah selisih. 1 setengah x dikurangi setengah x itu x. Jadi ini kalau kita hitung adalah 2 cos x sin setengah x ini. Ya, jadi kalau kita hitung, E kita masukkan ke sini, kita dapat ini. 2 sin 2x, ini adalah E. Ya, yang ini adalah E ini. Ini adalah E. 2 cos x sin setengah x. Nah, ini kita rubah jadi 2 akar 2 cos x kali cos x. Ya. Kemudian, di sini ada 2 cos x, di sini ada 2 cos x. 2 cos x-nya kita keluarkan. Seperti ini, 2 cos x kita keluarkan. Maka ini sisa 2 sin 2x sin setengah x. Min, ini sisa akar 2 cos x. Nah, seperti ini ya. Inilah B. Inilah B ya. Jadi A sudah kita dapat, B sudah kita dapat ya. Sekarang kita hitung sendiri, oke? Ya, kita hitung lagi, kita balik ke limit di soalnya kan ya. A-nya bisa kita dapat ini. Ini A, ya ini A. Jadi kalau kita kembali ke soal kan, soalnya seperti ini kan. Limit ya, ini X mendekati 90. A-nya ini kan. Nah, ini sudah kita dapat A-nya ini. Ini. 8 akar 2. Ini yang bawah ini. Sudah kita hitung tadi. Sin 2X cos X. Per B-nya barusan kita dapat itu. Yang B yang panjang ini. Barusan kita dapat itu. Ini. 2 cos X. Ya. Kurung. Ini. 2 sin 2X sin setengah X. Ya. Kurang akar 2 cos X. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita teruskan, ini bisa kita coret ya, cos X. Cos X bisa kita coret, 2 bisa kita coret, ini 4. Sehingga ini nanti sisa, limit di dalam ini sisa 4 akar 2. Nah, di sini ada, yang penyebab 0 itu kan sebetulnya cos ini, kalau 90 ya. Penyebab 0 itu kalau X mendekati 90 adalah cos. Jadi kalau begitu, ini kita sin 2x ini kita rubah jadi 2 sin x cos x. Ya. Ini. Nah, penyebab nolnya itu ini, cos x. Bukan sin, karena kalau sin 90, 1. Yang ini penyebab nolnya. Jadi, kalau bisa cos x dikeluarkan lagi. Nah, di sini kebetulan ada cos x. Ini juga bisa keluar cos x ini. Ya, jadi kalau kita hitung, ini 2. Ini kan
Kalau kita hitung itu adalah 2 sin X cos X kali sin setengah X. Ya, min cos X. Seperti ini. Jadi yang ini tuh ini. 4 akar 2. Ya, jadi 2-nya ini di luar. Sorry, ini 2, ini 2. Jadi 2-nya di dalam sini nih. Sin 2X itu ini. 2 sin X cos X. Kalau 2 ini dari tadinya. Sin setengah. Oke, udah benar. Sekarang ini saya keluarkan. Karena penyebab 0 ini. Cos X. Di sini ada cos X. Ini penyebab 0 ini. Ini akar 2, sorry. Ini ada kurang akar 2. Ini ada akar 2. Oke, jadi ini 4 akar 2 kali 2 sin X cos X. Ya, kita harus sabar ini supaya nggak salah. Per cos X-nya kita keluarkan ya. Kalau ini cos X ini keluar, ini sisa 4 sin X di dalam. 4 sin X. Ini sin setengah X. Gitu ya. Kurang cos X ini keluar, ini sisa akar 2. Akar 2. Seperti ini. Sekarang ini yang penyebab 0 sudah bisa kita hilangkan. Baru sekarang harga limit kita masukkan. X mendekati 90. Karena penyebab 0 semua sudah keluar. Sin 90 1, sin 45 setengah akar 2. Nggak ada masalah. Sekarang kita masukkan X mendekati 90 ya. 4 akar 2 kali 2, 8. Sinus, X-nya 90 ya, 90 derajat. Per ini sudah penyelesaian akhir ya. Per 4, X-nya diganti 90 ya. Sin 90 derajat. Kali sin 45 derajat ya ini ya. Langsung. Setengah kali 90. Kurang akar 2. Begini ya, sama dengan, nah sin 90 derajat ini kan 1, per, ini sin 90 derajat ini 1, 4 kali 1, sin 45 adalah setengah akar 2, ya, dikurang akar 2, sorry ini ada 4 kali 2, 8 akar 2 ini, sorry, ya, 4 akar 2 kali 2, 8 akar 2, jadi ini 8 akar 2 ini. Oke, jadi sama dengan, langsung aja ya, 8 akar 2 kali 8 akar 2, 8 akar 2. 4 kali setengah akar 2, 2 akar 2 ya. Ini tuh 2 akar 2. 2 akar 2 kurang akar 2, akar 2. Jadi hasilnya adalah 8. Semoga Anda bisa pahami dengan baik. Ya, walaupun agak sedikit panjang, tapi kalau Anda teliti, pelan-pelan saja, maka Anda bisa menyelesaikan soal ini. Oke, jadi terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Semoga pemahaman Anda tentang limit fungsi trigonometri dan limit tak hingga sebelumnya bisa Anda pahami dengan baik. Dengan demikian, masalah limit kita selesai. Kalau kita masuk lagi, kita akan masuk ke bab berikutnya, bab kedua. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Dan jangan lupa subscribe, fokus pada tujuan Anda, saya yakin Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kaminan.